Kami memenuhi permintaan dari pihak Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli Pak Jokowi. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Sulit untuk menghilangkan keyakinan publik percaya bahwa ijazah itu asli, ijazah itu palsu begitu. Ketika kebohongan-kebohongan ini makin mengkonfirmasi orang yang mengklaim asli itu tidak dapat dipercaya begitu. Bobrok sekali laboratorium forensik Barreskrim, ya. Makanya kita nggak percaya kalau pengujian forensik terhadap ijazah maupun skripsi Joko Widodo itu dites sendiri, dites secara sepihak oleh Barreskrim Polri. Dan saya juga tanya ke Pak di Polda Metro Jaya, mohon maaf, kebutuhan akan informasi terhadap undangan klarifikasi itu adalah kebutuhan orang atau pihak-pihak yang mau diklarifikasi, bukan publik. Walaupun boleh Polda mengkomunikasikan materi itu kepada publik. Kalau begini kan kesannya mengedarkan ancaman lagi, ketakutan. Kenapa? Saat di pemeriksaan tidak dijelaskan siapa terlapornya, waktu kompres muncul terlapornya tapi dalam bentuk inisial. Ada RSN, ada RSS, ada kemudian TT, kemudian ada ES, termasuk ada KTN gitu. KTN Inisial. Nah, saya juga nggak boleh sebut ke saya tahunya siapa. KTN Komisi 3 Negara. Iya mungkin gitu. Kan lucu gitu loh. Kepada orang yang diklarifikasi yang resmi dipanggil, nggak diceritakan ini siapa terlapornya. Kepada publik kok justru dipamerkan. Kenapa begitu gitu loh? Dan mohon maaf, tidak ada satupun di KUHP yang memberi kewenangan penyidik untuk mengabarkan materi pemeriksaan itu kepada publik. Ini kan kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. Iya. Kalau begitu kan orang sudah dengan menjudge. kata lain sebetulnya sebagai advokat, orang yang banyak berkecimpung di urusan hukum, Anda melihat, mohon maaf, tidak profesional ini dilakukan. Justru profesional. Justru profesional. Profesional melayani Jokowi. Oh. Iya, saya melihat ini kok polisi seperti melayani pelapor gitu. Contoh sederhana begitu loh. 24 video kok langsung bongkoan dikasih. Nah, ada dua. Yang satu lagi yang menjadi concern kami terkait kompres kemarin. Kan ceritanya katanya Jokowi sudah menyerahkan seluruh bukti-bukti ijazahnya. SD, SMP, SMA, sampai UGM. Ternyata dari kompres kemarin yang kita ketahui dari Kombes Ade siapa tadi? Yang itu ternyata hanya fotokopi. Nah sekarang begini konstruksi hukumnya. Orang menyatakan ijazah palsu dianggap fitnah, dianggap penghinaan. Orang yang menyatakan itu fitnah penghinaan harus membuktikan dulu dong ijazahnya asli. Dan pembuktian ijazah asli itu adalah dengan menyerahkan ijazah asli, bukan fotokopi. Jadi saudara Jokowi, kalau dia merasa tercemar, merasa difitnah, ijazahnya disebut palsu, maka dia harus membawa bukti. Apa yang pertama? Ijazah asli. Agar bisa diperiksa. Agar bisa diperiksa. Kenapa ijazah asli di Polda Metro Jaya tidak disita sebagai barang bukti, cuma fotokopi? Di kesempatan yang lain justru ijazah ini diantarkan ke Barreskrim Mabes Polri untuk tujuan tes laboratorium forensik. Yang itu kami simpulkan ada manuver jahat dalam kasus ini untuk dua tujuan. Pertama di Mabes Polri, pemeriksaan laboratorium forensik tadi, dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Barreskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah di Barreskrim. Case close di Barreskrim. Hasil lab forensik ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di Polda. Seolah-olah memang ini sudah diuji asli sehingga lu bener fitnah, lu bener pencemaran. Masuklah begitu. Kan ini, coba ini saudara Jokowi ini aneh. Saya ingin, walaupun ada tambahan terakhir. Kebohongan-kebohongan saudara Jokowi itu kan makin tampak jelas telanjang. Kasmujo kan dulu diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi. Datang, killer, dan seterusnya. Setelah Kasmujo ditarik sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang lawyer dari Makassar. Kasmujo kemarin bocor bilang, aku tuh bukan dosen pembimbing. Bahkan dia baru asdos. Jadi begini ya,
sulit untuk menghilangkan keyakinan publik percaya bahwa ijazah itu asli, ijazah itu palsu begitu. Ketika kebohongan-kebohongan ini makin mengkonfirmasi orang yang mengklaim asli itu tidak dapat dipercaya begitu. Jadi saya terangkan dulu kenapa bobrok sekali ya, bobrok sekali laboratorium forensik Bareskrim. Ya, makanya kita nggak percaya ya kalau pengujian forensik terhadap ijazah maupun skripsi Joko Widodo itu dites sendiri, dites secara sepihak oleh Bareskrim Polri. Ya, kalau mereka ingin mendapatkan kebenaran ya yang bisa dipercaya publik ya bukan versi sepihak, maka ya ijazah maupun skripsi Joko Widodo harus diuji bersama, independen gitu loh ya. Ada tim pencari kebenaran atau tim pencari fakta ya, bersama-sama, kan banyak ahli di Indonesia, dan kalau bisa datangkan ahli-ahli dari dunia. Udah ada itu ahli dokumen dari yang siap ya, dari Amerika atau berkebangsaan Eropa dan lainnya ya, supaya mencari kebenaran yang sama kita. Tetapi kalau cuma berdasarkan Bareskrim yang sudah cacat ya, kredibilitasnya itu sudah sangat cacat, bahkan saya bilang minus kepercayaan publik itu kepada Bareskrim itu. Kenapa minus? Ya karena pada zaman Tito Karnavian, ya, zaman Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Dirkrimumnya si Krisnamurti dan Ketua Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri-nya Muhammad Nur Al-Azhar dan koleganya di AFDI, di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Harimaryanto, ya mereka merusak barang bukti digital gitu loh. Saya sudah ribuan sekali nih ya, bahkan saya sudah bertekad untuk melaporkan mereka ini ya. Begitu saya ke Jakarta ya, saya akan laporkan nih Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimaryanto ya, merusak barang bukti digital hanya pakai software gratisan bernama iRedSoft dan FreeMake, software gratisan berbasis Windows Operating System. Ya. Dan pada saat di PK kemarin, Jessica Wongso, bayangkan saudara, inilah kualitas kepolisian Republik Indonesia. Kalian yang masih mencibir saya, tunggu saja waktumu nanti kena rekayasa kau. Kalian harus bersyukur justru kepada saya, para buzzer-buzzer itu, untuk membongkar keborokan kepolisian. Bukan karena kita benci kepolisian, tapi karena kita cinta. Karena kita yang bayarin itu kepolisian. 126 triliun itu, keringat kita bersama itu. Makanya kepolisian harus. Kesimpulannya cuma satu, Jokowi sedang bingung. Disangkanya langkah bodohnya itu bisa meyakinkan mereka yang sudah menguliti ijazah bodongnya itu secara ilmiah bisa dibodohi oleh Jokowi yang makin hari makin mendemonstrasikan kedunguannya. Kita tidak mengira bahwa Pak Kasmujo selama ini merasa tertekan dan galau perasaannya karena ditekan Jokowi alias Mulyono untuk berbohong bahwa dia adalah pembimbing penulisan skripsinya Mulyono. Ternyata hal ini hanya tipuan Mulyono belaka. Kunjungan mendadak Jokowi ke rumah Kasmujo pada 12 Mei ternyata menjadi hari pengapesan Jokowi. Benar-benar Jokowi apes. 13 Mei itu hari celaka, hari sial. Karena Jokowi suka klenik, angka 13 memang dianggap angka sial. Nah, bagi orang yang bertauhid, semua angka sama, semua hari sama, pon, wage, kliwon, legi, dan pahing sama saja. Nah, kita semua berterima kasih pada Pak
Komardin, advokat dari Makassar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman supaya pimpinan UGM yang terdiri dari rektor dengan 4 pembantu rektor dan dekan Fakultas Kehutanan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan di sidang Pengadilan Negeri Sleman pada insya Allah tanggal 22 Mei nanti. Di samping itu, dia akan menuntut UGM untuk membayar kerugian negara sebesar 1.069 triliun rupiah karena kegaduhan ijazah palsu Jokowi yang semakin ruwet telah ikut memukul nilai tukar rupiah berhadapan dengan dolar. 1.000 sekian triliun rupiah itu akan diberikan ke negara, bukan untuk dirinya. UGM tentu tidak punya uang sebanyak itu, tetapi UGM bisa minta Jokowi. Kalau Jokowi kira-kira punya, entah dari mana buktinya, bisa membiayai ternaknya yang berjibun, dan untuk membiayai perjalanan Jokowi dan para ajudannya di dalam maupun luar negeri. Nah, kembali ke sidang di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei nanti, Pak Kasmudjo akan bicara jujur apa adanya. Pak Kasmudjo yang sudah sepuh itu, yang telah berusia 77 tahun, tidak tergiur tawaran Jokowi untuk mencarikan advokat yang akan mendampinginya di pengadilan. Terus Pak Kasmudjo panjenengan sampun leres boten sisah nuruti kekajenganipun sederek Jokowi. Jadi bravo Pak Kasmudjo, panjenengan betul-betul mengambil sikap yang tegas. Jadi bicara jujur saja apa adanya. Jangan sekali-kali meniru Jokowi. Biar Jokowi saja yang terjungkal beserta para bolodupanya. Pak Kasmudjo justru bisa menjadi justice collaborator dan mempercepat penyelesaian huru-hara ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, tidak kurang dari Bu Megawati dan Ketua DPP PKB Daniel Johan sudah meminta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya agar masalah yang dibuat oleh Jokowi semakin jelimet dan ruwet itu segera selesai. Jadi kurang apa lagi Mas Jokowi? Jadi ayo dong Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Nah, mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis lewat proses pengadilan yang terbuka, jujur, adil, dan proporsional.